kita dalam doa. Silakan Dian. Bapak, Ibu guru dan teman-teman sekalian, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa, serta izinkanlah saya untuk membuka dan menutup doa ini secara iman Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, puji serta syukur kami haturkan kepadamu. Kami berterima kasih atas segala nikmat dan anugerah yang Kau limpahkan kepada kami, terutama atas nafas kehidupan yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Allah Bapa di dalam surga, kini kami anak-anak-Mu berkumpul di ruangan ini guna untuk menjalankan aktivitas kami, yaitu kegiatan belajar mengajar. Semoga Engkau menurunkan Roh Kudus dan kemurahan-Mu sehingga kami bisa menjalankan kegiatan kami hari ini dengan lancar. Dikau kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Dian yang telah memimpin kita dalam doa. Silakan duduk kembali. Kemudian kita akan absennya. Jadi 3 orang tidak hadir di antara kita. Ada karena sakit dan izin. Jadi yang 32 orang ini semua sudah bersedia untuk menerima pelajaran? Sudah. Baik, kalau sudah bersedia kita semua berdiri. Kita yel-yel ya. Selamat pagi. Pagi. Di mana anak Indonesia? Di sini. Siapa Pancasila? Saya. Siapa Bhinneka Tunggal Ika? Saya. Ya, sama-sama. Saya Indonesia. Saya Pancasila. Saya Bhinneka Tunggal Ika. NKRI. Yes. Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukung maju. Ayo maju. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Lagu apa yang Anda nyanyikan tadi? Ya, Garuda Pancasila. Jadi Garuda Pancasila. Coba amati gambar di depan. Gambar apa yang Anda amati? Gambar apa? Garuda. Baik, jadi ini Garuda Pancasila. Garuda Pancasila di Indonesia sebagai apa? Lambang Negara Republik Indonesia. Jadi ini hanya merupakan lambang. Kemudian Pancasila. Panca artinya apa? Panca artinya 5. Panca artinya 5. Sila artinya? Pancasila artinya? 5 dasar. Jadi ini yang disebut dengan 5 dasar. Pancasila ini di Indonesia sebagai apa? Sebagai dasar negara. Anda sudah nyanyikan di lagu tadi. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Apa maksudnya? Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara? Ya. Ya, pintar. Tepuk tangan. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Siapa lagi? Pancasila sebagai fondasi berdirinya negara Indonesia. Ya, Pancasila sebagai fondasi berdirinya negara Republik Indonesia. Artinya bahwa Pancasila ini tempat berdirinya negara atau fondasi berdirinya negara Republik Indonesia. Masih ada lagi? Selain selain Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila juga sebagai pandangan hidup bangsa. Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Saya, Bu. Ya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah Pancasila sebagai pedoman dalam aktivitas masyarakat sehari-hari. Ya, jadi sebagai pedoman dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Coba Anda amati gambar di depan. Bisa lihat gambarnya? Gambar apa yang kau amati? Ya, orang yang sementara sembahyang. Agama apa ini? Islam. Kemudian yang berikut, bisa lihat?
orang Katolik. Jadi beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sesuai dengan sila keberapa? Pertama. Ya, pintar. Jadi sesuai dengan sila pertama. Jadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa yang kita laksanakan harus berdasarkan pada Pancasila. Contoh tadi kita mulai pelajaran harus berdoa sesuai dengan sila pertama. Baik, jadi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sejak kapan Pancasila disahkan menjadi dasar negara? Ya, Tanggal 18 Agustus. tanggal 18 Agustus 1945. Ya, tepuk tangan untuk Don. Baik, jadi disahkan sejak disahkan Pancasila sebagai dasar negara. Namun tidak seperti apa yang kita harapkan. Ada pasang surut, ada dinamika, ada perubahan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu kita akan lihat materi yang kita akan bahas pada hari ini adalah kompetensi dasarnya, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi ini KD-nya ya. Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Itu KD yang akan kita bahas. Kemudian tujuan yang ingin kita capai yaitu yang pertama, setelah proses pembelajaran selesai, diharapkan Anda dapat mendeskripsikan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Setelah itu menyusun laporan hasil telaah tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kemudian tujuan yang ketiga, menyajikan laporan hasil telaah tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Baik. Jadi setelah Pancasila tadi disah menjadi dasar negara, penerapannya tidak seperti apa yang kita harapkan, mengalami pasang surut, mengalami perubahan-perubahan. Jadi kita akan lihat perubahan misalnya penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan, di mana dibagi atas beberapa masa, yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Dibagi atas 3 masa, yaitu masa awal kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Nah, untuk mencapai tujuan ini, silakan Anda amati video ini ya. Tahun 1948 terjadi pemberontakan PKI di Indonesia, tepatnya di Kota Madiun. Yang nantinya peristiwa ini dikenal sebagai sejarah pemberontakan PKI Madiun 1948. Pada hakikatnya, pemberontakan PKI di Madiun adalah puncak pertentangan ideologi dan politik antara beberapa partai di Indonesia. Di Indonesia dengan cepat Musso menarik simpatik kaum komunis dan membawa politik jalan baru pada gerakan komunis Indonesia. Timbul ketegangan, saling culik, saling bunuh dan saling tuduh, bahkan kontak senjata terjadi di antara kesatuan-kesatuan militer, terutama antara divisi Siliwangi. Di saat pemerintah berusaha memulihkan kondisi Surakarta, PKI menuju arah timur dan berusaha menguasai Kota Madiun. Gerakan berontak PKI ini dimulai dari jam 3 pagi hingga berhasil merebut Kota Madiun sepenuhnya pada jam 7 pagi. Kemudian mereka memproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Sekar Maji Marijaka Torsuwiryo resmi memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII, yang kemudian dikenal dengan nama Darul Islam atau DI di Desa Cisampang, Kecamatan Cisayong tersebut. Tiap-tiap kelompok silakan menyusun pertanyaan berkaitan dengan video dan materi yang ada di layar. Kelompok 1 sudah? Silakan berdiskusi. Anda akan kerja sesuai dengan RKPD yang telah disusun.
Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Silakan Anda menyusun dan silakan bekerja sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Diskusi dulu. Ibu berikan waktu 5 menit. Selanjutnya kita akan mempresentasikan materi hasil diskusi kelompok 1. Kepada kelompok 1 waktu dan kesempatan saya berikan. Silakan kelompok 1. Baik. Jadi sebelum presentasi semua berdiri. Dia pimpin. Tepuk semangat. Saya bersemangat. Kamu semangat. Ya, kita bersama-sama. Yes, yes, yes. Ya, silakan. Silakan kelompok 1 orang berdiri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Teman-teman, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun, dalam perwujudannya banyak sekali mengalami tantangan dan rintangan. Untuk memahami lebih dalam, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami berkaitan dengan perkembangan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa mulai dari masa awal kemerdekaan sampai dengan masa Orde Lama. Sebagai bangsa yang besar dan merdeka, kita patut berterima kasih dan bersyukur serta menghargai jasa para pahlawan karena telah berhasil menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Namun, penetapan Pancasila sebagai dasar negara ini tentu saja tidak lepas dari banyak sekali rintangan. Salah satunya ada upaya-upaya dalam penyimpangan Pancasila dan mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan tujuan dari komunitas-komunitas masing-masing. Upaya-upaya penyimpangan terhadap Pancasila yang pertama adalah PKI, pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia yang didirikan pada tanggal 18 September 1948 dan dipimpin oleh Musso. Tujuan utama pemberontakan ini adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Atau dengan kata lain, pemberontakan itu akan mengubah Pancasila dengan paham komunis. Akan tetapi, pemberontakan ini pada akhirnya dapat digagalkan. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sekar Maji Marisan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau yang disebut NII oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utama dari pemberontakan NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Tetapi, pemberontakan yang dilakukan oleh NII ini sebenarnya sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam yang sesungguhnya. Upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Yang ketiga, ada pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan
Pemberontakan ini merupakan gerakan separatisme yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somokil dan didirikan pada tanggal 25 April 1950. Tujuan utama dari pemberontakan ini adalah membentuk negara sendiri dengan menguasai beberapa pulau besar di Indonesia, di antaranya Serang, Ambon, dan Buru. Republik Maluku Selatan dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November 1950, tetapi konflik di Serang masih berlanjut sampai bulan Desember. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Serang. Yang keempat, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Sementara atau Permesta yang dipimpin oleh Safruddin Parwira Negara dan Fantise Samuel pada tahun 1957 sampai dengan 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintah pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pada saat itu, Soekarno sudah tidak bisa lagi diberi nasihat dalam menjalankan pemerintahan sehingga terjadi ketimpangan sosial. Pemerintah pusat dianggap telah melanggar undang-undang pemerintahan yang sentralistis sehingga pembangunan daerah menjadi terabaikan dan menimbulkan ketidakadilan dalam pembangunan. Dan yang terakhir adalah APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Pemberontakan ini merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan masyarakat Indonesia dari tirani. Westerling bersekongkol dengan Sultan Hamid II. APRA telah melakukan serangan kudeta terhadap pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1950. Serangan ini berhasil menewaskan beberapa tokoh bangsa, di antaranya Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan Sekretaris Ali Budiarjo. Republik Indonesia Serikat kembali ke bentuk NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950. Pada masa Orde Lama, masa tersebut disebut dengan masa demokrasi yang terpimpin. Pada saat itu, Presiden Indonesia adalah Insinyur Soekarno bersama wakilnya Dr. Randus Muhammad Hatta. Oleh karena itu, ada beberapa penyimpangan terhadap UUD dan Pancasila. Seperti yang teman-teman lihat pada layar, ada beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di antaranya, yang pertama, Insinyur Soekarno ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20 tahun 1963 yang menyebabkan kekuasaan Presiden semakin besar dan tidak terbatas. Yang kedua, Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Yang ketiga, Presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, putusan daerah, dan putusan golongan yang semuanya diangkat serta dihentikan
dibagikan oleh Presiden. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok satu. Baik, jadi terima kasih kepada kelompok satu yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Selanjutnya kita akan saling menanggapi, tapi sebelum itu saya akan menyampaikan aturannya. Aturan dalam berdiskusi sebentar, di mana Anda harus menyusun pertanyaan. Pertanyaan ini disampaikan, kalau ada pertanyaan disampaikan secara sopan dan tidak boleh memotong pembicaraan teman. Tunggu teman satu sudah berbicara, baru Anda mengetuk meja, kemudian angkat tangan, baru menyampaikan pendapat. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Anda menyampaikan pertanyaan atau tanggapan atau berargumentasi harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu aturan. Kemudian aspek penilaian. Yang dinilai di sini ada 3, yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap, jadi Ibu sudah siapkan jurnal pengamatan sikap. Kalau sikap spiritualnya tadi sudah diamati pada saat Anda berdoa. Sekarang sikap sosial. Sosial yaitu sopan. Sopan dan menghargai teman. Jadi sopan dalam menyampaikan pendapat, tidak boleh mengganggu jalannya diskusi, karena ini diambil nilainya ya. Jadi diamati, ada jurnal pengamatan sikap, jadi Ibu amati sepanjang proses pembelajaran. Itu penilaian sikap. Sedangkan penilaian pengetahuan, yaitu tes lisan. Tes lisan tadi, jadi tes lisan ini dilaksanakan pada akhir pembelajaran. Setelah selesai berdiskusi, berargumentasi, itu ada tes lisan. Jadi tesnya dilakukan secara lisan. Nanti Ibu tanya ulang lagi pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan oleh kelompok lain. Jadi Anda harus memperhatikan karena Ibu adakan penilaian. Kemudian penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini ada 3, yaitu penilaian kemampuan bertanya. Anda menyusun pertanyaan yang sudah didiskusi tadi harus memiliki bobot yang tinggi. Jangan asal bertanya saja. Asal bertanya itu tidak memerlukan analisis, hanya sekedar ingatan. Jadi Anda menyusun pertanyaan yang memiliki bobot tinggi. Kemampuan bertanya. Kemudian yang kedua, kemampuan menjawab. Jadi bukan hanya kelompok satu saja yang menjawab. Nanti kalau ada pertanyaan dilemparkan kepada kelompok lain. Bisa paham? Bisa. Kemudian yang ketiga, penilaian keterampilan, yaitu berargumentasi. Setelah jawaban diberikan oleh kelompok satu atau kelompok lain, Anda dituntut berargumentasi. Artinya diberikan tanggapan balik. Mengapa begini? Mengapa begitu? Itu argumentasinya. Bisa? Jadi Ibu adakan penilaiannya, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ketiga-tiga ini jalan pada saat proses pembelajaran. Dan nilai akhirnya akan masuk pada rapor. Bisa mengerti tentang aturan dan penilaian tadi? Bisa. Baik, kita akan lanjutkan. Jadi selanjutnya akan diberikan kesempatan kepada kelompok lain. Untuk sesi pertama, mulai dari satu-satu pertanyaan dulu dari kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi moderator, satu orang pimpin ya, jadi moderator dari kelompok presentasi, kelompok 1. Ya silakan, saya kembalikan kepada kelompok 1. Baik, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan dari teman-teman, kami dari kelompok 1 siap menjawab pertanyaan tersebut. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan dari kelompok 1 untuk sesi pertama. Saya dari kelompok 2 nomor absen 9 ini memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Apa tujuan utama dari NII? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 1 ini menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jika NII berhasil mengubah dasar negara menjadi syariat Islam, maka yang terjadi adalah tidak akan ada agama lain
kecuali agama Islam yang berkembang di Indonesia. Sekian, terima kasih. Silakan, mungkin ada tambahan dari anggota lain. Mungkin ada tanggapan balik dari teman-teman kelompok 2. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan kepada saya. Saya akan memberikan tanggapan balik terhadap kelompok 1. Apa akibatnya jika NII berhasil merubah dasar negara Pancasila menjadi dasar negara syariat Islam? Yang terjadi adalah tidak akan ada agama lain kecuali agama Islam yang berkembang di Indonesia. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan dari kelompok 1. Baik, tepuk tangan. Baik, mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari kelompok 3. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Jawab ya. Saya atas nama Bibiana Bibianamangku, nomor absen 9, perwakilan dari kelompok 3, akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Pemberontakan RMS adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Tristan Robert Stephen Somutu dan didirikan pada tanggal 25 April 1960. Pertanyaannya, apa tujuan utama dari pemberontakan tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 3. Saya atas nama Maria Indriani Evelyn Dumut, nomor absen 20, akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Tujuan utama RMS atau Republik Maluku Selatan adalah mendirikan negara sendiri dengan menguasai 3 pulau besar di Indonesia, yaitu Seram, Ambon, dan Buru. Sekian dari saya, terima kasih. Silakan ditanggapi balik. Baik, tanggapan balik dari saya, apa akibat jika RMS berhasil untuk mendirikan negara RMS? Baik, terima kasih atas tanggapan baliknya. Jika Republik Maluku Selatan berhasil membangun negara sendiri, maka di Indonesia tidak akan adanya persatuan dan kesatuan. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok 1, jawabannya sangat memuaskan. Tepuk tangan. Selanjutnya, kelompok 4, mungkin ada pertanyaan. Selamat pagi Ibu Guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Jawab ya. Saya atas nama Elsie Fatia Pratiwi, nomor absen 11, akan memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk menuntaskan pemberontakan PKI? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaan yang sangat sulit menurut saya. Jadi, Indonesia melakukan upaya dalam menumpaskan Partai Komunis Indonesia melalui perjuangan dengan menggunakan militer Indonesia yang aktif pada saat itu. Sekian dari kami, terima kasih. Mungkin tanggapan balik. Tambahan jawaban? Ada tambahan jawaban dari kelompok lain, silakan. Tidak ada? Silakan ditanggapi balik kelompok 4. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya akan memberi tanggapan balik. Apa akibatnya jika PKI berhasil untuk merubah Pancasila sebagai dasar negara dan digantikan dengan dasar negara komunis? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang kita ketahui, paham komunis berarti tidak mempercayai adanya Tuhan atau biasa disebut dengan ateis. Jika PKI berhasil mendirikan negaranya sendiri, maka saya jamin dan pasti akan terjadi tidak akan adanya agama atau keyakinan apapun yang berkembang di Indonesia. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan dari kelompok 1, sangat memuaskan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 5. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya perwakilan dari kelompok 5 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaan kami, mengapa penetapan presiden seumur hidup pada masa awal Orde Lama dikatakan bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih. Penetapan presiden seumur hidup dikatakan bertentangan dalam Undang-Undang Dasar karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 tertulis bahwa presiden dan wakil presiden hanya memiliki masa jabatan selama 5 tahun.
jawaban yang diberikan dari kelompok 1. Tanggapan kami, coba kelompok 1 tunjukkan pasal berapa dalam undang-undang yang menyatakan masa jabatan presiden 5 tahun. Baik, hal tersebut tertulis pada pasal 7 dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Sekian jawaban dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan tadi, dan jawaban yang diberikan dari kelompok 1 sangat memuaskan. Ya, tepuk tangan untuk Saya ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. nomor absen. Nomor absen 12. Ya, silakan. Mengapa Presiden membubarkan DPR hasil pemilu dikatakan bertentangan Pancasila dan UUD 1945? Saya nomor absen. Saya nomor absen 26. Keras sedikit. Saya nomor absen 26. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 6. Karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditulis bahwa DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilu dan presiden tidak memiliki wewenang untuk membubarkannya. Silakan ditanggapi Pak. Terima kasih atas jawabannya. Saya akan menanggap balik jawaban tersebut. Coba kelompok 1 jelaskan pasal berapa dalam UUD 1945 yang menyatakan DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Hal itu tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 19 ayat 1, yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Terima kasih atas jawabannya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 6. Bagi Ibu Guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya perwakilan dari kelompok 3 Nomor absen 22 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pertanyaannya, apa tujuan utama dari pemberontakan tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Tujuan utama dari Partai Komunis Indonesia adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Sekian dari saya, terima kasih. Silakan ditanggapi balik. Tanggapan balik dari kami, kenapa pemberontakan PKI dianggap bertentangan dengan Pancasila? Baik, terima kasih. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam Pancasila sangat mempercayai adanya Tuhan. Hal itu ditunjukkan pada sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi paham komunis menyatakan bahwa ia akan mendirikan sebuah negara yang berideologi komunis, dan komunis tidak mempercayai adanya Tuhan. Hal tersebut tentu saja sangat bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sangat memuaskan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Baik, selamat pagi Ibu Guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menanyakan pertanyaan kepada kelompok 1. Saya nomor absen 23. Jelaskan apa tujuan dari pemberontakan yang dilakukan oleh Darul Islam? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 4. Saya akan menjawabnya. Tujuan utama didirinya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai negara dengan syariat Islam. Tetapi gerakannya terbentuk dengan ajaran Islam sebenarnya. Upaya untuk menguasai pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Sekian dari saya, terima kasih. Silakan ditanggapi balik. Tanggapan balik saya, apa akibatnya jika pemberontakan Darul Islam berhasil? Tidak akan ada agama lain selain agama Islam di negara Indonesia. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya sangat jawabannya sangat memuaskan. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 4. Berikut.
Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih banyak. Selamat pagi. Ya, tepuk tangan. Silakan duduk kembali kelompok 1. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan materi tentang penerapan Pancasila pada masa reformasi dan pada masa awal kemerdekaan dan masa Orde Lama. Baik, dari hasil diskusi tadi, dari hasil presentasi tadi, coba siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Kesimpulan apa yang Anda peroleh dari hasil diskusi tadi? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kesimpulan kami dapat mengetahui tentang berbagai masalah-masalah yang bertentangan pada masa kemerdekaan, pada masa Orde Lama, dan pada masa Orde Baru, dan pada masa reformasi. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu. Kami dapat mengetahui nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang telah dilaksanakan sejak awal pada masa kemerdekaan sampai dengan Orde Lama. Ya, bagus, tepuk tangan. Masih ada lagi? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari pembelajaran ini, kami bisa mengetahui bahwa apa saja yang terjadi dan apa saja upaya-upaya penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD pada masa awal kemerdekaan hingga masa Orde Lama. Ya, bagus, tepuk tangan untuk dia. Baik, masih ada lagi? Baik, kalau tidak ada, jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa pada awal kemerdekaan dan masa Orde Lama terjadi berbagai penyimpangan terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila ya. Nah, jadi dengan adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut merupakan pelajaran bagi kita supaya masa sekarang ini kita berusaha supaya bertindak sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi tidak perlu kita melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tidak jadi penyimpangan-penyimpangan seperti yang terjadi pada masa awal kemerdekaan dan masa Orde Lama. Bisa mengerti? Bisa. Baik. Dari kesimpulan tadi, kira-kira apa manfaat yang Anda peroleh dari pembelajaran tadi? Ada guna tidak? Ada manfaat atau tidak? Ada? Ya, kira-kira apa manfaatnya? Coba. Kami bisa mengerti penerapan Pancasila dari masa ke masa. Ya, manfaatnya itu dapat mengetahui penerapan Pancasila dari masa ke masa. Masih ada lagi? Tidak ada. Nah, perubahan sikap apa yang Anda harus lakukan? Setelah Anda menerima pembelajaran tadi, perubahan sikap apa yang harus Anda lakukan? Coba, perlu ada perubahan sikap atau tidak? Atau biasa-biasa saja? Nah, kalau perlu perubahan sikap yang bagaimana yang harus Anda lakukan? Sebelum terima pelajaran ini dan sesudah terima pembelajaran tadi, apa manfaat yang Anda peroleh? Manfaat kami bisa dapat mengikuti dan bisa mengerti tentang berbagai penyimpangan dari masa kemerdekaan sampai masa reformasi. Dari kami terima kasih. Ya, bagus. Masih ada lagi? Misalnya Anda selama ini berbuat tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Misalnya datang terlambat, tidak disiplin, harus ada perubahan sikap. Setelah terima pelajaran tadi, yaitu perubahan sikap dari hal yang negatif ke hal yang positif. Misalnya kalau selama ini tidak berdoa,
melaksanakan suatu kegiatan. Anda mulai berdoa sesuai dengan sila pertama. Baik, itu manfaat pembelajaran kita ini hari. Dan terakhir kita tes lisan. Setelah Anda proses tadi, menerima pembelajaran tadi, sudah berdiskusi, sudah berdebat, saya akan tes lisan pertanyaan-pertanyaan yang sudah didiskusi tadi. Jadi sebut nama dan nomor absen karena Ibu ambil nilai pengetahuannya, yaitu tes lisan. Usaha-usaha apa yang dilakukan pada awal kemerdekaan untuk merubah Pancasila sebagai dasar negara? Usaha-usaha menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Coba siapa yang bisa ketuk meja, angkat tangan, baru jawab. Ya, silakan. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi. Baik, jawaban dari saya adalah ada 5 usaha untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara pada awal kemerdekaan. Yang pertama ada pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Yang ketiga ada RMS Republik Maluku Selatan. Yang keempat ada PRRI. Dan yang kelima ada APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Yang berikut, apa tujuan pemberontakan PKI? Silakan. Sebut nama. Saya atas nama Valentino Alfredo Don, nomor absen saya 34. Jawaban saya, tujuan dari pemberontakan Partai Komunis Indonesia adalah untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Sekian dari saya, terima kasih. Baik. Apa akibatnya jika PKI berhasil merubah dasar negara kita Pancasila dengan dasar negara komunis? Ya, silakan. Akibat jika PKI Nomor absen 22. Ya, silakan. Akibat jika PKI berhasil merubah Pancasila menjadi negara Soviet Indonesia adalah tidak akan ada agama di negara Indonesia. Hanya akan ada paham komunis di negara Indonesia. Ya, bagus. Jadi, kemudian apa tujuan pemberontakan DII dan TII? Apa tujuan dari pemberontakan DII dan TII? Silakan ketuk meja dan angkat tangan. Sudah tadi waktu diskusi itu. Apa tujuan dari DII dan TII? Ya, silakan. Saya atas nama Cisna Ayu, nomor absen 9. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Bagus. Baik. Jika TII dan DII berhasil merubah dasar negara, kira-kira apa akibatnya bagi bangsa Indonesia? Ini. Baik, saya nomor absen 11 akan menjawab. Silakan. Jadi jika pemberontakan dari Islam berhasil merubah Pancasila, akan tidak ada agama lain selain agama Islam. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, bagus. Coba siapa yang bisa menyebutkan penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama? Coba yang lain ya. Aktif yang lain ini. Saya nomor absen 12. Ya, silakan. Penyimpangan pada masa Orde Lama. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20 tahun 1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. 2. Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. 3. Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR, GR,
putusan daerah, dan putusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Ya, bagus. Mengapa pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Silakan. Baik, saya atas nama Isidor Sudaryaru ingin menjawab pertanyaan dari Ibu tadi. Ya, silakan. Karena dalam Undang-Undang Dasar tertulis bahwa Presiden dan Wakil Presiden hanya memiliki masa jabatan selama 5 tahun. Ya, bagus. Baik. Jadi yang belum ada nilai masih ada kesempatan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Harus berusaha. Caranya yaitu belajar di rumah. Harus mempersiapkan diri di rumah sehingga sampai di sekolah Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Guru. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Tugas yang Ibu berikan yaitu Anda belajar di rumah materi tentang penerapan Pancasila pada masa Orde Baru dan masa reformasi. Tugasnya belajar materi di rumah, yaitu penerapan Pancasila pada masa Orde Baru dan masa reformasi. Bisa paham tugasnya? Baik, kalau Anda sudah paham tentang tugas yang Ibu berikan, sekian dulu pertemuan kita. Kita akan lanjut minggu depan. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Maju satu orang pimpin sembahyang. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Izinkanlah saya mengangkat doa ini secara iman tertutup. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami telah melaksanakan belajar mengajar kami. Semoga pelajaran yang kami dapat ini bisa berguna bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, semua doa-doa ini kami persatukan lewat doa yang diajarkan oleh Ibu sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Biasa seperti di dalam surga, berilah